Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Alhamdulillah nih teman-teman, awal bulan semangat baru ya. Setelah kemarin bulan Oktober itu kayaknya bulan dimana aku males banget, gak produktif sama sekali gitu teman-teman. Makanya di bulan kemarin tuh aku jarang upload video gitu ya. Nah, untuk bulan sekarang diawali dengan aku share video tentang budgeting bulanan aku gitu ya teman-teman. Semoga nambah semangat juga buat aku, buat teman-teman semuanya gitu ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Pokoknya kalau awal bulan tuh bawaannya tuh semangat banget gitu ya teman-teman, karena seperti membuka lembaran baru gitu ya. Nah, teman-teman juga semoga di bulan ini tuh lebih baik dalam segala hal dari bulan-bulan sebelumnya ya. Makin berkah usianya, makin berkah rezekinya, makin lancar usahanya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share tentang bagaimana cara aku untuk mengelola keuangan rumah tangga ala aku gitu teman-teman. Dan jika teman-teman yang nggak setuju atau gak sependapat dengan apa yang aku sampaikan nanti, gak apa-apa ya teman-teman, karena kita punya pandangan yang berbeda tentang mengatur keuangan rumah tangga. Dan pastinya juga kebutuhan setiap keluarga itu pasti beda-beda gitu ya. Aku di sini share tentang mengelola keuangan rumah tangga ini bukan maksud aku untuk menggurui siapapun atau merasa paling pintar, paling benar dalam mengelola keuangan rumah tangga gitu teman-teman. Aku di sini untuk sharing aja, siapa tahu teman-teman punya saran juga buat aku, atau misalkan teman-teman juga bisa terinspirasi dari video yang aku share ini. Siapa tahu ada yang kondisi dan pendapatannya tuh hampir mirip dengan aku gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada deh ya pamer-pamer ria gitu ya teman-teman. Pokoknya gak ada di sini tuh unsur sombong, gak ada sama sekali. Nah, siapa tahu nih teman-teman juga ada saran atau kritik yang membangun buat aku supaya aku lebih baik lagi ke depannya. Aku tuh sangat terbuka sekali gitu ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih jika ada saran atau kritik buat aku. Pokoknya aku akan terima dengan senang hati gitu ya teman-teman. Tapi saran dan kritiknya yang membangun ya teman-teman, jadi nggak menjatuhkan gitu. Oh ya, aku juga ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu hadir, yang selalu support channel YouTube aku hingga aku bisa bertahan sampai detik ini. Terima kasih banyak semuanya. Pokoknya tanpa dukungan kalian itu eh, aku gak ada apa-apanya gitu ya. Dan aku ucapkan juga selamat datang bagi teman-teman yang barangkali baru mampir atau baru menemukan channel YouTube aku. Salam kenal ya teman-teman, aku ibu rumah tangga 3 anak yang berasal dari kota Tasikmalaya. Jadi channel aku ini berisi tentang seputar kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari ya. Kadang-kadang aku juga share video tentang beres-beres, masak, kadang budgeting juga, belanja kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya seputar ibu rumah tangga. Oke deh, kita lanjut aja langsung ke videonya, teman-teman. Jadi di sini aku tulis dulu kondisinya. Nah, untuk income aku yang aku kelola setiap bulan itu tuh 120.000 per hari ya, dirata-ratain. Jadi kalau sebulan itu aku hitung 30 hari, totalnya itu 3.600.000 gitu teman-teman. Jadi aku nggak bayar WIP, kemudian transport, pajak, pulsa itu tuh aku nggak bayar, itu tuh ditanggung sama pak suami gitu teman-teman. Jadi yang aku kelola itu di luar dari yang itu tadi ya, kayak nggak bayar WIP, pajak, terus transport, pulsa juga gitu teman-teman. Nah lanjut, jadi untuk setiap pengeluaran aku tiap bulan aku bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ini ada kewajiban. Nah di poin kewajiban ini aku ada cicilan rumah, teman-teman, aku masih ada cicilan rumah. Terus yang kedua ini ada iuran RT di tempat aku 55.000 teman-teman. Kemudian yang ketiga ada iuran sekolah. Ini kebetulan hanya anak aku yang nomor 2 aja yang ada iuran sekolah. Jadi maksudnya bukan iuran ya, kayak bayar kas kelas gitu.
Terus ada arisan, ini aku ikut arisan paguyuban ibu-ibu satu RT gitu teman-teman, 60.000. Terus yang terakhir ini ada bayar listrik, aku pakai token 200.000 sebulan gitu teman-teman. Nah setelah aku totalkan, ini dari poin kewajiban ini aku harus mengeluarkan 1.360.000 tiap bulan. Jadi poin kewajiban ini sebenarnya poin yang harus aku keluarkan, nominalnya itu gak bisa diotak-atik lagi, jadi cenderung tiap bulan itu sama gitu teman-teman ya. Jadi kayak yang harus aku perjuangkan banget gitu ya teman-teman, pokoknya gak boleh gak ada. Kemudian yang kedua ini ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kayak untuk kebutuhan aku sehari-hari gitu teman-teman ya. Jadi kalau di sini tuh aku paling suka karena bisa diatur-atur gitu ya. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan aja gitu. Yang pertama ini ada beras. Aku budgetkan satu bulan itu 300.000. Sebenarnya untuk berlima itu kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak gitu ya teman-teman. Tergantung situasi juga. Nah kadang-kadang aku juga dapat kiriman dari orang tua beberapa kilo gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar aku budgetkan 300.000 itu ya kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak gitu. Biasanya aku ngambil, kalau misalkan nggak cukup, ngambil dari poin-poin yang lain yang masih bisa aku otak-atik lagi gitu teman-teman. Nah kemudian untuk gas ini aku sebulan itu 2 tabung habisnya. Untuk persabunan aku masih aman 50.000. Kalau untuk sayuran aku menggunakan metode food prep, jadi belanjanya itu seminggu sekali gitu teman-teman. Alhamdulillah sebulan masih aman, budget 600.000. Jajan anak juga masih aman, di angka 600.000 sebulan gitu teman-teman. Nah setelah aku totalkan antara kewajiban dan kebutuhan, ini tuh masih ada sisa sebenarnya teman-teman. Jadi aku kelola lagi di dana lain-lain. Kalau dana lain-lain ini tuh sifatnya gimana ya, kayak sunnah gitu ya. Kalau misalkan ada lebihnya ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Nah yang pertama ini aku budgetkan untuk dana darurat, karena kadang-kadang tiba-tiba harus kondangan, tiba-tiba harus nengok yang melahirkan, yang sakit gitu teman-teman. Jadi memang harus ada. Terus untuk dana kesehatan juga aku budgetkan 50.000. Aku juga nyimpen untuk dana pendidikan anak-anak aku 300.000, aku bagi-bagi lagi. Kalau untuk anak aku yang paling besar itu 50% gitu teman-teman. Jadi jatuhnya tuh 150.000. Ini tuh benar-benar untuk kebutuhan mereka di sekolah. Kadang-kadang kan tiba-tiba aja harus renang, harus beli buku atau apa gitu ya. Jadi aku ngambilnya dari sini gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada pegangan. Ini aku sisa benar-benar, kalau pegangan itu benar-benar sisaan gitu teman-teman ya. Dan ini sisanya 140.000. Biasanya aku buat nambahin apa-apa yang kurang. Jadi aku nggak nyetok di rumah. Kayak misalkan terigu, gula kayak gitu, benar-benar aku tuh beli sesuai kebutuhan aja. Jadi nggak ada belanja mingguan gitu teman-teman ya. Oke deh teman-teman, jadi gitu untuk cara aku mengelola keuangan rumah tangga gitu ya. Semoga bisa memberikan apa ya, inspirasi atau motivasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Semoga video aku ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.